Haleluya saudara. Di saat ini, pagi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 apakah? Di sini jam menunjukkan pukul 4 pagi ya, 4 pagi. Lagu ini berkata bahwa "Oh Tuhan, nau madonganmi", artinya bahwa Tuhan, biarlah kita bersama-sama. Rapita saudurani, ya berjalan bersama. Marsitukaran hatama auduhotho odewata, artinya dia bertukar pikiran. Tentu kalau kita bertukar pikiran dengan Tuhan, ya harus sebenarnya berpikir ya dan berperasaan yang sama. Makanya firman Tuhan dia katakan ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Tapi ayat 9 saudara, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di awal ayat ini tadi, maka dikatakan bahwa kita harus melakukan cara yang diperbuat oleh Yesus, di mana dikatakan di ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, seharusnya anak Tuhan, orang percaya, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tapi di era persaingan zaman sekarang ini sudah susah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apa, saudara? Karena persaingan ini, ego menjadi pendorong bagi setiap orang. Dan sudah jarang orang berpikir bagaimana kepentingan orang lain. Hanya kepentingan diri sendiri yang dicoba dipikirkan. Nah, karena itu di sini dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang susah, saudara. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Nah, memang firman ini mengajar kepada kita bahwa kita menganggap, karena belum tentu dia lebih utama kan. Bisa saja kita yang lebih utama, tapi cara berpikir menganggap lebih utama kepada orang lain itulah sikap orang percaya, sikap orang Kristen, sikap anak Tuhan. Dan kalau dia bisa menganggap orang lain lebih utama, maka di dalam dia ada tercipta kerendahan hati. Dan jikalau dia merendahkan hati, maka Tuhan pasti meninggikan dia. Jadi merendahkan hati ini bukan berarti bahwa biarlah kita di bawah terus, bukan. Hanya kita pindah dari cara berpikir yang alami. Bagaimana misalnya pakar-pakar politik atau mungkin politikus mencoba tidak memperdulikan orang lain, bisa memijak orang lain agar dia naik. Nah, itu yang tidak boleh. Di dalam kerohanian kita pantang seperti itu, saudara. Karena kita hanya meniru Yesus yang merendahkan hatinya, yang disebut dengan kenosis, mengosongkan diri. Arti mengosongkan diri, saudara, bukan menjadi hampa, tetapi tidak memakai atribut-atribut yang memang bisa dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya, dia mengabaikan seluruh atribut, dan dia melakukannya, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Untuk apa? Dan itu untuk kepentingan orang lain, menganggap orang lain. Tidak mungkin Yesus lebih rendah, bukan tidak lebih utama dari kita. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia dikatakan melalui Rasul Paulus menganggap orang lain lebih utama. Karena kita manusia yang hina, yang memang sudah memberontak, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di sanalah Yesus turun ke dunia, menderita dan dipaku di kayu salib. Dan itulah misinya datang ke dunia. Jadi kalau Yesus melakukan seperti itu, saudara pun dan saya berusaha melakukannya, maka di sanalah Tuhan akan meninggikan kita, akan mengangkat kita. Tetapi tujuan kita semua hanya demi hormat dan kemuliaan bagi Allah saja. Demikian renungan bagi kita pagi hari